Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang zakat, infak, dan juga sedekah. Saya Zainuddin sebagai moderator dan juga pemateri terakhir. Cindy Septasa Septiarini sebagai pemateri pertama dan juga Julia Puspita sebagai pemateri kedua, Nailul Hamsyah sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama, kedua, dan ketiga terkait dengan materi yang kami bawakan atau yang kami presentasikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiarini, NIM 138. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang menjelaskan tentang prolog zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat muslim, di mana hal ini sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama yang merupakan ibadah kepada Allah. Dengan mengeluarkan sebagian harta yang telah kita miliki kepada sesama, zakat, infak, dan sedekah juga merupakan ibadah yang tidak berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun erat juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial. Dilihat dari sudut pandang Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan Indonesia, zakat, infak, dan sedekah memiliki manfaat yang penting dan potensi yang cukup besar. Berbicara tentang zakat, selalu tidak luput juga berbicara tentang sedekah. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan peranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik. Infak berbeda dengan zakat. Infak merupakan pemberian yang tidak ada nisabnya, sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi. Yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan, sedangkan untuk sedekah sendiri ialah menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Sedekah dan infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Apakah ia di saat lapang maupun sempit. Untuk sedekah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh, dan sebagainya. Di sini saya akan membacakan ayat dan terjemahan surat At-Taubah ayat 103, surat Al-Baqarah ayat 245, surat Al-Baqarah ayat 195 tentang zakat, infak, dan sedekah. Zakat, Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Infak, surat Al-Baqarah ayat 245. Man dalladhi yuqridu wallahu qardan hasana fayudha'ifathu lahu ad'afan kasyirah wallahu yaqbidu wa yabsuddu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sedekah, Quran surat Al-Baqarah ayat 195.
wa anfiqu fi sabilillahi wa la yulqu bi aidikum illal tahlukati wa ahsinu innallaha suhibbul muhsinin, yang artinya dan belanjakanlah harta badanmu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sekian itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Puspita Andriadi dengan NIM 147. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai munasabah dan sabab an-nuzul. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu munasabah dari Quran Surat At-Taubah ayat 60. Setelah ayat-ayat yang lalu menerangkan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tingkah laku orang-orang munafik, antara lain tentang keinginan mereka untuk menerima pembagian harta zakat meskipun mereka tidak berhak menerimanya. Namun mereka mencela Nabi SAW, tidak berlaku adil, sehingga dalam ayat ini Allah menerangkan lebih tegas tentang siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Adapun terkait celaan orang-orang munafik tersebut, Nabi Muhammad SAW menanggapi dengan sebuah penjelasan yang menegaskan bahwa penerima zakat diperuntukkan hanya bagi 8 golongan. Sementara itu, sungguh harta zakat bukan semestinya menjadi bagian dari seseorang yang telah membantah, mengkritik, atau bahkan menikam Nabi Muhammad SAW. Sebab keinginan yang mereka lontarkan kepada Nabi merupakan sebuah kesalahan karena bukan merupakan hak yang bisa mereka terima. Dalam hal ini, jelas menunjukkan sifat keserakahan yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Dari ayat di atas juga mengisyaratkan akan pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil. Dan itu artinya orang kaya tidak diperbolehkan menerimanya, tetapi harus disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua, munasabah At-Taubah ayat 103. Korelasi ayat 103 dengan ayat yang berada di sampingnya menurut sebagian ulama adalah bahwa kata ganti yang terdapat dalam amwalihim ini kembali kepada mereka yang telah mengakui kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Dapat dikatakan pula bahwa mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda, dan karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka, atau disebabkan karena hartalah yang menghalangi mereka berangkat. Maka ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang lebih berhak. Demikian lebih kurang Thahir bin Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampur baurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunannya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Selanjutnya pada ayat 104, mereka didorong untuk bertaubat baik setelah meninggalkan amal-amal buruk, dan agar selalu berprasangka baik kepada Allah dengan menyatakan, tidaklah mereka yang mencampur adukan kebaikan dan keburukan itu mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, yakni memberi mereka pengampunan dan sebagai imbalannya dia mengambil sedekah-sedekah yakni zakat dan sedekah dari mereka. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yang selanjutnya yaitu mengenai sababun nuzul dari masing-masing ayat tersebut. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, sabab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Dalam ayat zakat, infak, dan sodaqoh hanya surah Al-Baqarah ayat 215 dan Al-Baqarah ayat 272 yang memiliki sababun nuzul, sedangkan At-Taubah ayat 54, 60, serta Al-Baqarah 262 dan Saba ayat 39 tidak mempunyai sababun nuzul.
Jadi sabab an-nuzul dari Quran surat At-Taubah ayat 103 adalah menurut riwayat Ibnu Jarir al-Tabari bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami." Rasulullah menjawab, "Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu." Maka turunlah ayat ini. Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasulnya, yaitu agar Rasulullah SAW mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat untuk menjadi bukti tentang benarnya taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk menyucikan diri mereka dari sifat cinta harta. Di samping itu juga dapat dikatakan bahwa penunaian zakat adalah juga membersihkan harta benda yang tinggal sebab pada harta benda seorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Juga terkandung suatu pengertian bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkatan pada harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkatan dan tidak akan berkembang biak dengan baik. Bahkan kemungkinan akan ditimpa malapetaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya, sebagai hukuman Allah terhadap pemiliknya. Perlu diketahui bahwa walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada dasarnya ditujukan kepada Rasulnya dan turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat, yaitu untuk menunggu zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat itu, mereka berdoa kepada Allah keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Karena doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima tobat mereka. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha mendengar setiap ucapan hambanya, antara lain ucapan pengakuan dosa serta ucapan doa. Dan Allah Maha mengetahui semua tersimpan dalam hati hambanya, antara lain ialah rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atau kesalahan yang telah diperbuatnya. Selanjutnya, sababun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata, orang-orang beriman bertanya kepada Rasulullah, di manakah mereka harus menyimpan harta mereka? Maka turunlah ayat, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Yang selanjutnya yaitu sababun nuzul dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. An-Nasai, Al-Hakim, Al-Bazzar, At-Tabrani, dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, dulu orang-orang tidak suka tunduk kepada keturunan-keturunan mereka yang musyrik. Lantas mereka meminta makna beliau, maka beliau meminta keringanan untuk mereka. Lalu turunlah ayat berikut, yang artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka pemberi petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Ibnu Abi Halim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk tidak bersedekah kecuali kepada orang Islam. Lantas turunlah, bukanlah kewajibanmu menjadikan
mereka mendapat petunjuk. Selanjutnya beliau diperintahkan untuk bersedekah kepada setiap orang yang meminta seluruh agama tanpa memandang agama apapun. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Homsia akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Kosakata dan rahasia susunan redaksi dari masing-masing ayat tersebut. Quran Surat At-Taubah ayat 50, 54, 60, dan 103. Abni Sabil. Mana Ibnu Sabil adalah anak lelakinya, sedangkan Asabil sudah diuraikan terlebih dahulu. Ibnu Arafah berkata, lafaz ini bermakna tetamu yang terputus bekalnya, diberikan bekal sekedar sampai ke negerinya. Ibnu Manzur berkata, Ibnu Sabil ialah orang musafir yang banyak berjalan. Dinamakan ia anak jalan karena ia melazimkan dirinya. Kata hud adalah bentuk fi'il amar atau perintah. Kata ini adalah kata kerja yang mulanya memiliki arti mengambil atau memperoleh. Kata akhadha selain bermakna mengambil, dalam bahasa Indonesia juga dapat diartikan menghukum, merintangi, dan mengikuti jejaknya, dengan catatan tergantung pada lafaz muta'addi yang mendampinginya. Kata amwalihim adalah bentuk jamak plural dari lafaz almal yang secara bahasa bermakna harta atau benda, perdagangan dalam bahasa Indonesia. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata amwal yang dimaksud dalam ayat ini adalah harta sebagian orang yang telah diterima tobatnya. Kata sodokotan dalam konteks ini adalah sebagian ulama yang memaknai sodokotan atas perbuatan dosa mereka sebagaimana telah disebutkan dalam suku kata sebelum ini, yakni orang-orang yang telah mengakui dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa sodakoh yang termaksud dalam ayat ini adalah sodakoh al-mafrudah atau zakat. Kata tuzakihim terambil dari kata zakata yang artinya zakat dan tazkiyah yang dapat berarti suci dan dapat juga bermakna berkembang. Tuzakihim adalah menghiasi jiwa mereka dengan aneka kebijakan dan atau mengembangkan harta mereka. Kata wasolli adalah bentuk fi'il amar atau perintah yang mengambil dari akar kata sholla yusolli tasliyan dengan makna bahasa Indonesia antara lain rahmat, doa, dan ampunan. Menurut Jalaluddin Asyuyuti, arti wasolli adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta ampunan atas orang-orang yang telah berbuat dosa. Kata sakanun artinya adalah ketenangan, nyaman, atau kedamaian. Dapat diandaikan bahwa doa atau bentuk permohonan maaf Nabi Muhammad SAW atas orang-orang yang telah berbuat dosa yang bertaubat akan menyebabkan ketenangan, nyaman, dan kedamaian kepada mereka. Selanjutnya, tafsir dan penjelasan dari masing-masing ayat. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 54. Ayatnya, illa anahum kafaru billahi wa birasulihi, melainkan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, yakni bahwa amal perbuatan itu menjadi sah dengan iman dan mereka tidak mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas, yakni mereka tidak memiliki pendirian yang telah kokoh dan tidak semangat dan tidak dalam berbuat menafkahkan atau nafkah melainkan dengan perasaan terpaksa. Yang kedua, At-Taubah ayat 60. Ketika Allah menyebutkan keluhan dan celaan orang-orang munafik yang bodoh itu terhadap Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pembagian zakat, Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakili hak pembagian itu kepada selainnya. Yang ketiga, Quran Surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka. Dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir mereka pada kalimat amwabilin, yang artinya harta mereka kepada orang-orang yang mengakui dosa mereka dan mencampur adukan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk.
Oleh karena itu, sebagian orang yang menolak membayar zakat dari kalangan masyarakat Arab berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin tidak boleh. Kalaupun boleh, itu hanya khusus kepada Rasulullah SAW. Inna sholawataka sakanun. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, sebagaimana ulama membaca sholatuka dalam bentuk jamak sholawatuka, sedangkan yang lain membacanya dalam bentuk mufrad salatuka. Yang keempat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan dengan masalah naskah Tatu. As-Siddiq mengatakan bahwa ayat ini dinasa oleh zakat, tetapi pendapatannya masih perlu dipertimbangkan. Mana ayatnya? Mereka bertanya kepadamu bagaimana caranya mereka memberi nafkah. Yang kelima, Quran Surat Al-Baqarah ayat 262. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala adan, dan tidak pula menyakiti perasaan si penerima. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai terhadap orang yang telah mereka santuni. Lahum ajruhum inda robihim. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, yakni pahala mereka atas tanggungan Allah, bukan atas tanggungan seseorang selainnya. Wala khaufun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Maksudnya, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dalam menghadapi masa mendatang, yaitu kengerian di hari kiamat. Dan walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu tidak bersedih atas sanak keluarga yang mereka tinggalkan, tidak pula atas kesenangan dunia dan gemerlapnya yang terluputkan. Yang keenam, Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Asy-Syaikh Ibnu Ishaq telah menceritakan kepada kami dari Ja'far ibnu Abdul Mughirah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar janganlah diberi sedekah kecuali orang-orang yang memeluk Islam. Hingga turunlah ayat ini, yaitu Laisa alaika hadunhum, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk hingga akhir hayat. Setelah ayat ini turun, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan memberi sedekah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dari semua kalangan agama. Dalam hadis Asma binti As-Siddiq akan dijelaskan masalah ini, yaitu dalam tafsir firman-Nya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Yang ketujuh, Quran Surat As-Saba ayat 39. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Yaitu berdasarkan hikmahnya, dia melapangkan rezeki kepada seseorang yang memberinya harta yang banyak, dan menyempitkan rezeki yang lainnya hingga hidupnya sangat miskin. Karena ada hikmah yang terkandung di baliknya dan hanya dia sendirilah yang mengetahuinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Mungkin itu dari saya, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari setiap surah yang menjelaskan tentang zakat, infak ataupun sedekah pada pembahasan kali ini, baik dari As-Saba ayat 39 ataupun surah Al-Baqarah ayat 262, 272 dan juga 215, maupun dalam surah At-Taubah ayat 54, 103 dan juga 60. Di situ setidaknya menjelaskan dan juga mengajarkan kepada kita semua bahwasanya zakat, infak, sedekah merupakan salah satu kunci dari kehidupan, gimana estafet kehidupan itu akan berjalan ketika seseorang yang mempunyai sebuah harta menginfakkan dan juga mensedekahkan hartanya yang telah ditetapkan, misal seperti zakat, ketika nyampe sebuah nisab dan
masanya sudah nyampe, misalkan sampai 1 tahun, di situ sudah diwajibkan dalam Islam untuk membayar zakat, baik itu pun zakat mal ataupun zakat fitrah dan sebagainya. Dimana ayat ini sudah menjelaskan bahwasanya secara terperinci baik dari munasabahnya dan juga asbabun nuzul, dimana pada surat Al-Baqarah di sini sudah terdapat asbabun nuzul, sedangkan di dalam surat At-Taubah dan juga As-Saba di sini turun dengan sendiri tanpa asbabun nuzul. Jadi dengan ayat ini berjalan secara estafet, maksudnya turun secara ketika ada sesuatu hal yang terjadi di muka bumi, seperti itu. Dan juga telah lengkap kami bahas di dalamnya terkait dengan kosakata di dalamnya. Apa arti dari kosakata tersebut, maksud dari kosakata tersebut bisa kita baca bersama-sama di dalam makalah ataupun PPT yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang kita bahas dari atas tentang zakat maupun sedekah, infak, kita dapat simpulkan bahwa zakat itu merupakan menyisihkan harta yang kita miliki untuk kemaslahatan umat, dan zakat akan membersihkan diri. Maksudnya di sini dengan berzakat kita juga bisa membersihkan diri kita baik itu berupa dari harta kita, makanan yang kita makan ataupun rezeki yang kita peroleh. Jadi kotorannya juga bisa istilahnya dibuang. Dan juga ketika kita berzakat, berinfak dan juga bersedekah, di sini akan membantu bagi kaum umat ataupun kaum muslimin yang lainnya yang tidak mampu di luar sana, akan terbantu dengan adanya infak dan sedekah ketika ada pemerataan pembagian dari infak dan sedekah tersebut. Karena juga tidak luput dari kegiatan ekonomi, ketika infak, sedekah dan zakat dijalankan, pasti orang-orang miskin ataupun orang yang kekurangan dalam segi materi akan sangat-sangat terbantu. Jadi dalam Al-Quran yang setelah dijelaskan dari susunan bahwa tafsirnya dari ayatnya tersebut tujuannya hanya untuk kemaslahatan kita bersama, itu umat Islam di seluruh alam. Jadi Allah telah menurunkan bagaimana tuntunannya di dalam kitab Al-Quran, seperti itu yang telah dibahas tadi oleh